Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun pemirsa sekalian berada. Senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian untuk membagikan pekabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini juga ditulis dengan bahasa yang jelas dan sederhana yang bersifat memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, memberikan pengharapan sejati bagi semua orang. Dan buku ini juga akan menyuguhkan kepada kita kehidupan yang lebih manis, serta semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Nah, jadi ketika kita mempelajari buku ini, kehidupan kita itu akan menjadi lebih sederhana seperti halnya Yesus Kristus, dan juga melalui kesederhanaan tersebut kita itu bisa memancarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Pada kesempatan yang indah kali ini, bacaan yang akan saya bawakan terdapat di dalam halaman 116. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya apabila saudara sekalian mau untuk mengundang orang-orang di sekitar saudara untuk duduk menonton bersama, sehingga bacaan yang akan saya bawakan sebentar dapat kita semua dengarkan dan juga kita semua mengerti bersama-sama. Bacaan kita pada kesempatan kali ini berjudul Tuhan itu lembut dan sabar. Saudara juga bisa mengambil Alkitab dan membuka di dalam kitab Mazmur 31 ayat 8. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku dan memperhatikan kesesakan jiwaku. Nah, jadi pada kesempatan kali ini dari judulnya dan juga ayat intinya, kita itu akan belajar bahwa Tuhan itu Dia adalah seorang yang lembut dan penuh sabar, sehingga Dia mau kita juga itu memiliki sifat tersebut di dalam kehidupan kita masing-masing. Oh, betapa indahnya pengaruh yang manis dari Roh Tuhan apabila itu datang kepada jiwa yang susah dan kecewa. Menguatkan yang kecewa, menguatkan yang lemah, dan memberikan semangat dan pertolongan kepada hamba Tuhan yang sedang diuji. Oh, betapa satu Tuhan yang kita miliki, yang memperlakukan orang yang bersalah dengan lemah lembut, dan yang menunjukkan kesabaran dan kasih-Nya di dalam masa kesukaran. Dan bila mana kita diliputi oleh kesedihan yang dalam. Tulisan ini diambil dari buku Alfa dan Omega, jilid 2 halaman 309. Nah, jadi saudaraku sekalian, di awal pembahasan kita kali ini dikatakan sangat indah apabila pengaruh Tuhan yang manis itu datang menghibur kita di saat kita merasa susah dan kecewa, dan juga melalui penghiburan yang Tuhan berikan ketika kita merasa kita kesendirian, kita merasa kita di dalam posisi yang lemah, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang sejati, kekuatan yang sesungguhnya, kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Dan juga mungkin ketika kita berada di posisi terendah di dalam kehidupan kita, dan kita menceritakan apa yang kita alami kepada orang lain, pasti saja orang tersebut dia mendengarkannya. Tapi ketika dia mendengarkannya, pasti dia akan memberikan kepada kita masukan-masukan ataupun juga nasihat. Nah, di situ nasihat yang diberikan itu belum tentu adalah sesuatu hal yang baik atau sesuatu hal yang benar, karena semua yang berasal daripada manusia itu haruslah kita saring mana yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan, dan mana hal yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Janganlah ketika kita meminta nasihat daripada orang lain, kita itu menerimanya utuh-utuh tanpa kita berpikir bahwa ini adalah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Tetapi ketika kita meminta bantuan daripada Tuhan, maka
apapun petunjuk yang Tuhan berikan kepada diri kita, meskipun itu kita rasa adalah sesuatu yang sulit, tetapi semua itu akan mendatangkan kebaikan pada waktunya. Jadi kita itu harus mengikuti setiap petunjuk-petunjuk dan juga arahan dari pada Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberikan semangat dan pertolongan kepada hambanya yang sedang diuji. Nah, jadi ketika kita mendapatkan pencobaan ataupun ujian di dalam kehidupan kita, kita itu harus menerimanya. Kita itu harus menjalaninya dengan hati yang bersuka cita. Dan juga apabila kita melihat kembali kehidupan Yesus Kristus ketika dia berada di dunia ini, dia itu memiliki sifat yang lembut dan sabar. Dia menjalani kehidupannya itu, dia menerima semua ujian yang datang dari orang-orang di sekitarnya. Dia menerimanya dengan penuh kesabaran. Dan juga dari hal tersebut, Yesus ingin kita itu memiliki tabiat seperti dirinya, di mana kita itu harus menikmati setiap proses yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga itu perlu ingat, Tuhan itu dia memberikan kepada kita, dia mengizinkan ujian itu datang, tapi ujian tersebut tidaklah melebihi batas kemampuan kita. Tuhan itu tahu bahwa tingkat kesabaran kita itu seperti apa. Jadi Tuhan tidak akan memberikan kepada kita pencobaan yang melebihi batas kemampuan kita. Orang yang bersalah dilakukan dengan lemah lembut dan yang menunjukkan kesabaran kasihnya di dalam masa kesukaran. Nah, jadi contoh kecilnya itu adalah Tuhan itu memperlakukan semua manusia itu sama ratanya. Kita juga bisa melihat sinar matahari yang datang di dunia ini. Sinar itu menyinari seluruh orang-orang yang berada di dunia ini. Tidak peduli orang itu adalah baik ataupun orang itu adalah jahat, tetapi Tuhan memberikan sinar matahari untuk kita semua. Dan juga udara Tuhan berikan untuk kita semua nikmati, bukan hanya untuk orang-orang yang baik saja. Sehingga melalui hal tersebut, Tuhan ingin juga kita itu memperlakukan setiap orang yang berada di sekitar kita itu sama ratanya. Janganlah kita memikirkan karena mungkin orang ini pernah berbuat baik kepada saya, sehingga saya harus melakukan kebaikan kepada orang tersebut. Dan ketika ada orang yang berbuat kesalahan kepada kita, kita memiliki rasa atau kita memiliki dendam kepada orang tersebut. Sehingga Tuhan ingin kita itu memiliki sifat lembut dan sabar kepada semua orang. Janganlah kita hanya mau untuk melakukan kebaikan kepada orang yang berbuat baik kepada diri kita saja. Tuhan mengizinkan pencobaan agar kita dapat dibersihkan dari keduniawian, dari sifat mementingkan diri, dari tabiat yang kasar dan tidak menyerupai Kristus. Ia menderita banjir kemalangan yang dalam yang melanda jiwa-jiwa kita agar kita dapat mengenal Dia dan Yesus. Nah, jadi pencobaan itu Tuhan berikan agar kita itu bisa menjadi pribadi yang kuat, agar kita itu bisa bertumbuh setiap harinya. Tuhan mengizinkan pencobaan itu datang agar kita dapat dibersihkan dari keduniawian dan juga sifat mementingkan diri. Nah, itu benar sekali ya. Jadi Tuhan mengizinkan agar kita itu mendapatkan segala pencobaan, segala ujian, sehingga ketika kita mendapatkannya dan kita hanya berserah kepada Tuhan saja, pasti lama-kelamaan sifat mementingkan diri kita itu akan hilang, karena kita tidak akan lagi menggunakan ego kita tidak akan lagi menggunakan kemampuan kita untuk menghadapi ujian-ujian tersebut. Sehingga kita hanya akan menyerahkan dan juga kita akan memohon kepada Tuhan bagaimana agar kita ini bisa menjalani ujian-ujian tersebut. Dan juga lama-kelamaan tabiat kita yang kasar itu akan hilang dan kita akan bisa menyerupai tabiat Yesus Kristus. Ia menderita banjir kemalangan yang dalam yang melanda jiwa-jiwa kita agar kita dapat mengenal Dia. Nah, jadi di sini Yesus itu dia menderita begitu banyak kesusahan,
begitu banyak penderitaan. Dan juga melalui hal tersebut, dia memberikan contoh tabiat kepada kita. Bagaimana kita itu di dalam kehidupan kita ini, agar kita tidak mengeluh. Mungkin ketika kita menghadapi atau mendapatkan sedikit masalah ataupun ujian, pastilah kita akan mengeluh. Kehidupan saya ini begitu berat. Tapi apabila kita bercermin, kita melihat kembali kehidupan Yesus Kristus, ternyata yang kita alami sekarang ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan Yesus selama ia hidup di dunia ini. Kristus yang telah diutusnya agar kita mempunyai keinginan hati yang mendalam untuk disucikan dari kenajisan dan dapat keluar dari pencobaan itu, lebih murni, lebih suci, dan lebih berbahagia. Tulisan ini diambil dari buku Seri Membina, jilid 5 halaman 131. Nah, jadi di akhir pembahasan kita kali ini, Kristus itu dia ingin agar kita itu memiliki kehidupan yang disucikan dari kenajisan, dan agar kita itu bisa mendapatkan hidup yang lebih bahagia. Nah, jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, setiap pencobaan yang datang di dalam kehidupan kita itu semuanya itu memiliki tujuannya, yaitu adalah agar kita itu bisa menjadi lebih kuat. Dan juga apabila kita berhasil melewati ujian di hari ini, pastilah kehidupan kita itu atau kekuatan kita itu naik lagi satu level ke atas. Dan juga begitu seterusnya. Apabila setiap ujian itu datang dan kita berhasil melewatinya, maka tabiat kita ini akan naik lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Seperti halnya ketika kita bersekolah dan juga kita mengikuti ujian. Pastilah ketika kita berhasil mengikuti ujian tersebut, kita naik kelas dan juga seterusnya. Nah, tapi ketika bersekolah, pasti ada suatu titik di mana kita akan lulus dari sekolah tersebut. Tapi berbeda halnya dengan sekolah Kristus, di mana ketika kita melewati ujian, kita naik level, kita melewati ujian, kita naik level lagi, dan semuanya itu tidak akan berakhir sampai dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari pertemuan kita kali ini yang berjudul Tuhan itu lembut dan sabar, Tuhan ingin agar kita itu memiliki sifat tersebut, di mana kita itu harus sabar untuk menghadapi segala ataupun berbagai macam ujian yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga tanpa kita sadari ketika kita berhasil melewati ujian-ujian tersebut, maka pribadi kita lah yang akan menjadi kuat dan terus bertumbuh setiap harinya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kiranya melalui pertemuan kita kali ini, kita itu bisa menjadi pribadi yang lebih kuat lagi di dalam kehidupan kita masing-masing. Sampai bertemu lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.